Nah, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita di medsos tentang pasukan atau rakyat Cina yang akan menguasai Indonesia. Juga Syiah yang disinyalir akan berkembang pesat. Bagaimana sikap kita sebagai talibul ilm? Antum tuntut ilmu dan amalkan ilmu antum. Karena banyak di antara kita yang ilmunya hanya buat wacana, tidak diamalkan. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, kalian persiapkan untuk menghadapi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang memerangi Islam. Ada orang-orang yang tidak suka sama Islam, iya. Kita tahu bagaimana PKI, komunis membantai umat Islam, itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan kita tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di Uni Soviet pada waktu itu, umat Islam yang ada di sana. Bagaimana komunis memerangi umat Islam, melarang mereka adzan, melarang sholat masjid, ditutup, digembok masjid-masjid itu. Cerita teman-teman kita yang dari Azerbaijan, yang dari beberapa pecahan Soviet itu. Mereka seperti itu. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan segala kekuatan. Mastata'tum min quwwah. Yang kalian mampu dari segala kekuatan. Kekuatan apa saja? Ekonomi. Yang pertama ilmu tentunya, dan iman yang perlu dikuatkan. Karena dengan ilmu dan iman Allah akan bantu kita. Tapi kita tetap harus usaha kekuatan ekonomi. Ana sering menyampaikan, mungkin sebagian sudah dengar bahwasanya umat Islam harus memiliki ekonomi mandiri. Harus membangun ekonomi yang mandiri. Bagaimana yang dari hulu sampai hilir itu dimiliki umat Islam. Anak-anak kalau melihat saudara-saudara kita yang kaya raya, anak tanya, bang abang ini bosnya muslim apa non muslim? Non muslim. Akhirnya ujungnya ke non muslim. Kekuatan mereka yang semakin kuat. Umat Islam akhirnya hanya sekedar menjadi pegawai. Dan usahakan muslim itu memiliki jiwa untuk membuka usaha, tidak menjadi pegawai. Kebanyakan lulusan-lulusan kampus Indonesia itu yang ada di benak mereka apa? Kapan saya daftar kerja? Dia itu memang nggak punya keinginan untuk bekerja sendiri. Yang di luar kepingin punya usaha sendiri, mempekerjakan umat Islam. Maka kita harus berpikir sekarang, bagaimana kita memiliki usaha sendiri dan berusaha dari yang kecil, ya, bismillah. Kemudian ilmu, ribatil khail, ya, olahraga. Kita harus, seorang muslim itu kuat. Yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah, kata Rasulullah SAW. Kekuatan apa? Semuanya. Yang pertama iman tentunya. Kekuatan fisik. Jadi ingat, Rasul SAW mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mati dan dia belum berperang dan belum pernah ngomong sama dirinya dia mau perang, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Maka seorang muslim itu harus punya cita-cita. Kapan dia berjihad di jalan Allah sesuai dengan syariat. Kita perlu mempertahankan NKRI, negara kita. Seorang muslim harus siap. Siapa sih yang berperang mengusir Belanda, mengusir Jepang? Kalau bukan kakek-kakek kita yang muslim, yang mereka sampai titik darah penghabisan, mempertahankan negeri ini dari penjajah-penjajah yang kafir, yang sampai hari ini masih tersisa dari sisa penjajahan itu. Maka persiapkan antum. Ketika antum olahraga, lari, ya Allah, anak lari, mudah-mudahan kasih kekuatan, ya Allah. Suatu saat kalau kau panggil aku untuk menegakkan kalimat, aku sudah siap. Perlu ada di diri setiap muslim. Dan di negeri kita kapan hari ada wacana wajib militer, itu pentingnya. Sehingga 200 lebih penduduk Indonesia
semua siap mempertahankan negara kita dan siap untuk berjihad di jalan Allah Jalla Jalla. Maka kalau antum olahraga, ingat sambil belajar supaya jihadnya nggak salah. Orang kalau model semangat doang, anak mau jihad, kemana jihadnya? Wallahu a'lam. Melihat ada orang kafir lewat, anak ini baru latihan manah nih, bismillah. Jihad, jihad ini pembunuhan nih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Nah, perlu diingat, kekuatan yang pertama ilmu, iman dan ilmu supaya kita nggak salah jihad. Akhirnya yang ada mati konyol nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab.